dan doakan ulun mudah-mudahan panjang umur. Lu panjang kan bahan deh. Mau panjang sudah dijalani. Dan terima kasih kepada masyarakat Desa Priok hanya beginian yang telah membantu terlaksananya peringatan pada hari ini. Pada hari ini mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Maluangkan adalah untuk haulnya Gurus. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dipandang oleh Gurus Kumpul dan di akhirat Sidin memberikan syafaat kepada kita masuk surga. Dan Gurus Kumpul ini dia itu luar biasa alimnya. Kita mengaji Gurus Kumpul mulai tahun 69, kemudian sampai tahun 79, 10 tahun. Kemudian mengaji Gurus Sarwadin Abdal 4 tahun. Wasiat Sidin zaman mudik ya Sidin, jangan ada mengaji lawan Guru Zaini Gani. Guru Zaini Gani adalah orang besar. Jadi mulai tahun 83 belum menyambung belajar Gurus Kumpul sampai meninggal dunia. Nah, wajar kita yang mencintai Sidin, guruan Sidin kalau beberapa tahun guru lawan Sidin. Kira-kira cukup sampai di sini apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita bersama-sama menyaksikan, yaitu adalah mendengarkan tausiah agama. Semoga akan disampaikan oleh guru kita ini mendapat manfaat kepada kita untuk kita menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Salah hilaf ampun dan maaf. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Yang Mulia Guru Ahmad Yamani yang menyampaikan sambutan-sambutan tadi, dan kita teruskan kembali kepada sambutan berikutnya. Dan sebelumnya marilah kami kemudian kami dari bapak-bapak yang telah berhadir pada hari ini, yaitu mantan Bupati Pak Haji Ahmad Arifin ini kami kita kenal juga, Pak Yamani juga kenal, tahu aja juga ketahuan aja. Cuma mudah-mudahan kita mendoakan sekedar Sidin ini, mudah-mudahan apa yang Sidin kita capai. Nah, artinya kita mengatakan kayaknya mudah-mudahan apa yang Sidin hadirkan kena tercapai, dan mudah-mudahan apabila Sidin jadi kena ingat jualan sebelum kita pulang enak. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi sama-sama mengatakan enak. Kemudian kita teruskan kepada sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Sikda Kabupaten Tapin. Waktu ini kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuhan Guru Tuhan Pak Kiai Haji Fahri, beliau jauh-jauh datang dari Jambi, Sumatera. Alhamdulillah ini ulang kedua kalinya pertama namanya. Pertama waktu pemaulidan di Banu Alam ya pertemuan. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Kiai Haji Yamani. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, supaya bisa terus membimbing kita, terus melajari kita tentang ilmu-ilmu keagamaan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang saya hormati
Bapak Haji Muhammad Arifin Arfan. Beliau Bupati periode 2013 sampai 2023, 10 tahun. Banyak karya-karya beliau yang kita rasakan, yang kita nikmati, ya, khususnya di Margasari. Banyak program-program beliau yang bisa kita rasakan di sini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tapin, yang insya Allah mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu seberataan beliau bisa memimpin Tapin di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, para tuan guru, para ulama, para tokoh masyarakat yang berhadir pada majelis hari ini. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan izinnya kita bisa berkumpul, bisa bertemuan, bisa bersilaturahmi. Semoga dengan silaturahmi kita memperpanjang usia, menambah kesehatan kita, melapangkan rezeki kita segera. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW, bisa keluarga, sahabat, pengikut, dan insya Allah kita semua semoga menjadi pengikut beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau nanti, bertemu dengan guru sekumpul, bertemu dengan para ulama-ulama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ulun. Ulun tidak banyak panjang lebar, cuma ingin mengatakan terima kasih. Semoga majelis hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon atas nama pemerintah daerah, kami memohon kepada Bapak Ibu, kita menjelang pemilu, pilkada, pilpres, pileg, mari kita sukseskan acara tersebut, mari kita sukseskan agenda tersebut. Pilihan boleh beda, tapi tujuan kita tetap satu, membangun Kabupaten Tapin. Mungkin itu dulu ayahanda yang bisa saya sampaikan, karena waktu mungkin sangat terbatas. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekda yang menyampaikan sambutan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendapat berkah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberkahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu dan pengalaman bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan kepada acara berikutnya, yaitu mari kita bersama-sama untuk merenungkan sejenak, mendengarkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami minta tanda hormat kepada yang mulia Guru Wiyani Wakil dan Tempat Timus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi
المسجد الحرام الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kita sampaikan sama-sama kepada Guru Yani. Mudah-mudahan kepada Guru Yani dan kita yang mendengarkannya mendapatkan ridha dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara yang berikutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama atau Isra Mi'raj serta menakutnya Abah Guru Kumpul kepada yang mulia Kiai Haji Fahrudinul Fakir 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib beserta tuan-tuan guru, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Yamani beserta seluruh keluarga, Bapak Sekda, Bapak Ketua Anggota Dewan, Bapak Haji Yamani beserta Bapak mantan Bupati Tapik, Bapak Haji Muhammad Arifin beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian memperingati peristiwa yang sangat bersejarah yang dialami oleh orang yang mulia. Yang pertama, memperingati diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama, pada akhirnya sampai kepada langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, pada akhirnya sampailah pada peristiwa menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Begitu pertemuan sidin, Nabi Musa bertakun, apa yang Allah perintahkan awan pian dan umat pian? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, umat pian kada sanggup. Kita ini hidup sehari semalam cuma 24 jam. Kalau dibagi rata 50 kali sembahyang, 20 menit sekali sembahyang, kada suat apa-apa kita. Hanya itu dikumpul, hendak memasak, baru membuat pengennya azan pula.
lagi pulang kabila makanan nang lagi anda berkabun hanya menggulung silawar pegawaian azan kacul di pulang silawar sampai yang pulang sidin habis sampai yang culun pulang silawar anak pegawai azan pulang kacul pulang akhirnya silawar pegawaian rapid culun kacul ada satu pegawai yang kasihan nasib kaum pada kaum beli koma banyak menganjing lawang ting boleh pulang dijamin kaum Nabi sependapat dengan Nabi Musa, tapi Nabi kadang mau langsung menghadap Allah karena tadi di perjalanan bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril guru Nabi dalam perjalanan. Izin hendak melakukan apa saja, ada mau membelakangi malaikat Jibril. Ini isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita tetap belajar minta pendapat orang lain, belajar minta saran dari orang yang dekat kawan kita. Maka itu Nabi itu hatta hawa ijil baiti, Nabi minta saran kepentingan rumah tangga, Nabi berunding minta saran dengan istri Sidin. Kenapa? Karena jar sahabat Ali ma'alakam ru'un an musawaratin, tidak akan terjadi tiwas maniwas, ada akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan diambil hasil berunding. Kalau kada karena timbul bertiwasan ulun karena suatu saat suah diundang orang ceramah tulakai sampai di tempat menghadiri acara berlangsung. Adalah datang mobil sidan dari Provinsi Jambi. Ulun berdiam di kabupatennya Tanjung Jabung Barat Kuala Tunggal, provinsinya Jambi. Namun kelahiran ulun di kampung Padang Nyamuk, Padang Ades, Hawaii kampungnya Padang Priai, Wakil banyak. Cuman aja ulun ini penampilan aja tanam kayak orang kota, padahal aslinya orang desa. 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Jadi ulun kami teman dong berpikir, karena Tuan Guru pengasuh ini datang, maka Sidin Tuhan bertuntun masuk ke masjid. Ada mungkin pulang kalau sekedar menghadiri perjalanan 2 jam latihan jauh kuyuh Sidin. Tapi kalau Sidin ceramah, kenapa penantian nyuruh ulun ceramah? Amun ceramah berdua lebih kada mungkin. Biasanya kita ini kada penahanan kada hadir di pengajian kalimat lawas. Alangkah singkong di ceramah tetapi sejam mulai kawan mencih jam kubeda lagi di sini. Kalau ceramah orang saya incih jam kada lawas lagi mobil taufik apalagi sudah tengah hari ini bukan biasa ini lepas timbal ulun jenal apa itu lepas timbal. Sekalinya bingung ulun bingung panitia, keluar masuk keluar, keluar masuk keluar. Sekali menggawil dari belakang, dia panitia minta maaf Bu, yang tadi jadi ceramah malam ini karena ada Tuan Guru dari Jambi, dia ulun kada apa-apa. Alhamdulillah ulun kawan mendengar. Cuman guru aja, yang baca doa kita terpikir ulun kenapa ulun baca doa. Guru-guru Tuhan, guru-guru ulun hadir waktu itu. Berapa orang guru ulun yang Tuhan hadir. Ada mungkin ulun baca doa, kenapa ulun yang anu disuruh baca doa. Cuman terpikir ulun mungkin panitia menjaga perasaan ulun, biar ulun jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui sedikit ulun kada tersinggung, cuman hati kada nyaman. Penampilan ini ada di ceramah apa kata dunia. Sekali ulun bercerita dengan kawan ulun, yang kawan ulun kepada seberapa belum banget. Di wadah kami yang berempat datang penceramah kirian panitia ada berunding, masing-masing membawakan penceramah. Musim caleg Pak, hari ini berbicara. Alhamdulillah hari ini kada mau berbicara ini bawakan amplop saja. Kalau itu nak bagus, ada yang berbicara amplopnya aja bawakan. Dan acara awal lebih mantap lagi. Ini penceramah didatangkan berempat akhirnya. Tapi panitia kada kalah berpikir, Arab suara suruh baca Al-Quran. 6 orang Arab suruh baca berjanji, kami berjanji bahwa ini sama aja itu luar juga. Awan dia ulami dulu kan berjanji tiba berita suruh baca apa berjanji nang saikum suruh ceramah yang panuhannya suruh baca doa. Ulun jawab untung kada berlima, cakap berlima pas nang 5 tukang bagi nasi bungkus. Ada baik lo akibatnya.
ada kisah orang laki bini nang laki ulang motong karet bersepeda tinjak sepeda tinjak ditinggal di muara jalan bersandar ini motong karet kabun sekalinya iwan kekanakan nang tanggung macal subuh tuh tetamu sepeda bersandar sultannya tapi bannya di sebelah ban sebelah ada kantor nyaman mau dibuka sultannya sisanya digantungnya pohon karet nang tuhani motong karet dari sepeda jadi mana sepeda kok tadi di sini ulang mana kenapa hilang? Oh berarti hilang di sultan orang. Kenapa jadi ayo kan? Alhamdulillah ya Allah. Walaupun hari ini sepeda hilang, tapi engkau pernah ulun titip sepeda. Bertahun-tahun ulun bersepeda nyaman. Hanya hari ini hilang dan apa? Alhamdulillah. Ini namanya yang diingat nikmat bukan bela. Ulun berjalan ke rumah Tuan Guru Muas di Martapura jam istirahat pulang ulun tidak tahu tapi karena ada keluar dari melihat ulun dan sambil jauh masuk ke belakang lawang itu tutup sudah istirahat tapi karena mungkin anak izin duduk bahwa ulun ada di luar itu bahwa suruh sini masuk maka sini istirahat merasa bersalah ulun ada tahu bang jam istirahat ini berbila sekalinya duduk ulun ya sini guru ada gambar ulun simpan berdiri sini ambil sini bingkai gambar ulun periksa ada terwujud gambar ulun awan sini waktu di Kuala Tungkal sini rancang dulu dari itu ke Kuala Tungkal karena ada dalam sana sini kan sepupu sini nggak di Sungai Kalak terbilang dari jauh jadi sudah ulun anak kulit bersalaman ditahan sini kejar sini duduk guru abah dulu sekumpul berpasang di sini hidupnya yang diingat nikmat dia jangan ingat bela mengingat bela kita mengeluh terus hidup nih kalau kita ingat nikmat kesyukur terus sepeda hilang jangan mengingat hilangnya yang diingat setahun sudah kita nyaman sepeda hanya hari ini ada sepeda kenapa kita mengeluh supan awan Allah Ta'ala supan umat nikmat banyaknya 50 tahun umur deh nyaman kesana ke sini pas umur 70 tahun uyuh aduh seringnya uyuhnya nang nikmat sudah banyak adik ulun kebukur tingkok tangannya ada operasi ada mau ulun telepon kayak apa alhamdulillah bagus deh ya cuma ngilu tapi tangan tingkok ulun ya bapak syukurin aja hanya gue ini tingkok 5 tahun 10 tahun dan nak lulus ya bapak sekali ulun berjalan ulun tak berikut pulang ada bulan istighfar ada beli mau ulun rumah ini al-bala wa kalun ilmantek sesungguhnya bala itu selalu muncul salah cakap nah maka bala cakap juga datang bala turun alhamdulillah kali jadi bingung istighfar bang kepada Allah bersalah ngomong ulun artinya kita nih yang disyukuri nikmat aja jangan ingat bala yang diingat kebaikan aja jangan mengingat keburukan orang namun kita mengingat keburukan orang buruk bertahan kita yang baik tapi kalau memandang segi baik orang kita nih ada lebih baik daripada orang makanya bila kita melihat kebaikan kita pandang orang lebih baik dari kita bila melihat keburukan orang kita memandang diri kita mungkin lebih buruk daripada itu orang jadi hidup ini bersyukur aja anjing tuh yang diingatnya kebaikan ya anjing tuh ada mau melihat keburukan haraku anjing tuh aduh salawat haraku anjing setahun aja ini ingat dong kita sudah setahun anjing diharaku tinggalkan keundangan aruh ganal di Palangkaraya hubungan kita seminggunya boleh anjing seorangan di rumah kalau paran memang anjing itu tahan berlepas anjing tahan kada makannya bapak 7 hari 7 malam dia ambil makannya anjing tetap setia anjing kada mengeluh walaupun ditinggalkan ampunnya ada yang melihat anjing mengeluh bongkong duduk seorangan dan tarai kita datang ke rumah orang rumahnya kosong naik juga ada sesak anjing kita padahal seminggu pada ambil makannya boleh kita dari Palangkaraya menyambut anjing itu itik-itik buntutnya ada sariknya malah kita dan sarik pautin sifat anjing kenapa anjing kadang mengingat keburukannya tapi anjing ingat tidak pernah memberi makannya aku di anjing itu anjing lah kalau kami sana ada orang meninggal dunia ya ini akar pun anjing suka memberi makannya anjing mungkin sebab itunya dapat rahmat Allah kaitan sekalinya meninggal di antara kekuburan anjing keempat
Yang ading ulun seminggu anjing itu buli-buli ke kuburan tuh ongko-ongkongan ya kuburan duduk-dudukannya. Cuman tahu apa yasinan kan takdir. Maka kita ini jangan mengingat keburukan, jangan mengingat bala, yang diingat nikmat. Alhamdulillah ya Sidin. Walaupun hari ini kita bersepeda, tapi ulang lama sudah bersepeda. Laki kawin pula, alhamdulillah. Walaupun laki belum kawin, tapi sudah lagi anomnya, sudah tua sesama ragu. Antara paman mangkuk di rumah, malah kadang ragu berdua. Mesti kau bela, mesti kau ragu kan nyaman aja hidup nih. So kalau dicari-cari ternyata ada tergantung di pohon karet, tapi banyak hilang sebelah. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian, kau cucurkan gak ada dihabisannya, masih ditinggali lagi ulun jadi sekali diturunakan ada kawan ditunggangi lagi, banyak sebelah hilang. Ayo hadirin sabidai kita bergantian, kita kulakannya ikan berkolaku, kulikannya aku mikul ikan di sini bapak, ikan setahun mikul aku sudah papanatan baras. Ini hari ini aku hanya sekali memikul ikan, ada mengeluh itu pada mengeluh. Makanya kita ini jangan mengingat bala nikmat ini. Sekali boleh ke rumah, bini pulang gak ada di rumah. Rupanya tulak bertapas ke tepi sungai. Sekali boleh menjujung ke kolam tapasan, bunir pulang gak ada di sebelah. Oh jenang lagi kemana? Bunirmu sebelah, rumahnya tersangkut pakai duduk ke sungai. Hai jenang ini mana? Bersepeda pian sebelah. Nah itu ini masalahnya jenang lagi ini kita ini memang betul-betul senasib dan sependeritaan. Mungkin kemarin waktu menikah tersalah berjanji siap bahagia bersama, menderita bersama, ibadah yang baik. Nah lagi hilang bersepeda sebelah, ini hilang bunir sebelah. Orang kaya pada bahagia siap berjanji bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada bergantian, kalau tak baikkan kali. Kalau salah bini sakit parut, anak beranak, laki sakit hintobot. Nah, siapa mau pilih bidan? Makanya bergantian, makan siang sama berpikir baik. Nang bini berpikir maras lakiku memotong karet ada bisa bidan. Bagus aku mengalah bilang bini sisa bulan sebelah penjual pasar duitnya. Tukarkan ke ban sepeda sebelah, maka tak ulun kada berbunyi asal laki ban sepeda 12 awal motong karet pakai sepeda. Yang lagi berpikir dua maras bini ulun bunyi sebelahnya. Nah, apa jadi sangat sebelah orang bini maka bunyi sebelahnya. Baik ulun mengalah aja yang lagi sisa sepeda ulun jual ke pasar duitnya tukarkan ke bunyi bini sebelah. Sama berpikir baik tapi kada berunding. Esok pakai nang bini mengukus bunyi pulang ke pasar, jual bunyi duit tukarkan ke ban sepeda sebelah. Yang lagi mengikut sepeda jual ke sepeda, kemudian duitnya tukarkan ke bunyi bini sebelah. Boleh rumah kiri ketinggalan sebelah seorang. Setelah dapat persetujuan dari malaikat, lalu Nabi menghadap Allah. Dikurangi 5, ya Nabi Musa ada sanggup juga. Akhirnya ulang-alik ketinggal 5 lagi. Yang 5 ini karena kau ditawar lagi. Ini harga mati sudah. Apapun alasannya ada boleh ditinggal. Setuhak apapun kita sembahyang ada boleh pensiun. Amun kita ada kawal lagi sembahyang berdiri Tuhan banget sudah berduduk aja. Berduduk ada kawal lagi kulit tajam kayak hudung siko tajamnya atau pisau tembaik pacar alam biji berapa aja. Berapa ada kawal lagi baik syarat mata. Di syarat mata ada kawal lagi ingat di hati berapa. Di hati ada kawal lagi mati. Artinya apa? Sembahyang ini sampai ke mati jangan coba-coba ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dalam hadis 15 macam siksaannya. 6 di dunia, 3 anak mati, 3 ketika di alam kubur, 3 ketika sidang di hadapan Allah. Di antara siksanya, aina disiapkan ular yang bila mematuk sakitnya cukup bagi 60 tahun. Panjangnya ular perjalanan sebulan. Kalau berjalan dari kepala bulan Rajab sampai ke buntut bulan Saban. Kira-kira panjangnya ular itu kira-kira kepalanya di Magasari, buntutnya di rumah Ayu Tinting. Makanya kita mantapkan sembahyang kita dimantapkan. Kita memperingati peristiwa yang bersejarah. Yang kedua, peristiwa yang sangat bersejarah di masa lalu mengejutkan kepada kita berpulangnya rahmatullah. Guru kita nang kita sayangi abah tu sekumpul
Maka itu kita hari ini mengawali sidin, mudah-mudahan termasuk bahagian tanda kita memuliakan sidin sejak hidup sampai wafatnya, sampai kita wafat. Kenapa? Sebab karena ulian Nabi akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Ujar Nabi, muliakanlah ulama karena ulama itu pewaris para nabi. Maka siapapun orangnya yang memuliakan ulama, sungguh dia sebenarnya memuliakan Allah dan dia memuliakan Rasulnya. Jadi kita tulakan awal memuliakan sidin itu sesungguhnya memuliakan Allah dan Rasulnya, karena beliau adalah penyambung risalah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya itu ada dua, paling kurang dua. Pertama, ujian sidin apabila dipandang menularkan manfaat. Maka yang semasa guru kita pernah belajar, apabila dipandang menembus ke hati, senang hati. Bila dapat pertemuan sidin menembus ke hati, senang banget. Nang pernah bersalaman sidin senangnya, jangankan ngintuk, nang dapat masuk ke makam sidin, oh mak cerita bola ada. Tapi kena kawa apa masih tutup. Jangankan ke situ, masuk ke musalla sidin aja, oh mak asal tak masuk ke surga. Ulun alhamdulillah Allah takdirkan kau masuk, walaupun terlambat, tapi nama ulun rupanya masuk di dalam itu. Jadi ulun dibuka lewat samping itu. Masuk sembahyang maghrib sab pertama, sembahyang isya sab kedua. Nikmatnya bukan main. Memandang sidin dalam video itu menularkan manfaat sejuk hati. Maka sampai sidin wafat, di mana-mana gambar sidin itu ada. Sampai ke kami tungkal sana, sejak sidin hidup sudah ada gambar sidin itu. Di Jawa, ulun mungkin di Pekalongan tahun 90, kiai kami di Jawa itu sudah mengagumi dengan sidinnya. Padahal di Jawa ada ngaji juga Banjar, tapi ini mengagumi kami di Tungkal orang Banjar, Pak. Artinya memang kenal dengan bahasa sidin di Jawa, ada paham bahasa sidin, tapi orang mengagumi. Orang kiai saya bertanya, kenal dan pernah ketemu ulun, ada suara ke Kalimantan. Memang ulun orang Banjar, tapi Banjar sasak. Dan awal lagi menuju kampung yang padam ke sana, Datuk dari Balaklai 150 tahun yang lalu, mana ada lagi berbuahan, kehilangan sudah, tambah hanyut, paranggang, angka 4 ulun sudah. Nah di sini berarti mana ada ketemu angka 4 saja. Di mana-mana ada gambar sidin, di rumah ulun ada gambar sidin, berbingkai, bermiti-miti, para banalnya ulun sayangi. Sebenarnya ada datang bus pakai mobil Pajero. Siapanya melihat gambar, panggil supir, katanya supir masuk, angkat buat gambar, angkat nggak, angkat jadinya, cintanya dulu pada angkat, ya. Kok saya angkat dulu berdua, mudah-mudahan ada talus, yang pas ukurannya menyentuh antara atas enggak menyentuh, jangan tahu ulun tambah isi jari, saking mahabbatnya orang dengan gambar sidin, di mana-mana rumah ada gambar sidin. Malah gambar ulun ada, ulun ada lihat sampai ke Banjarnya ada, ulun gambar ulun ada, tapi di hingga jalan di pintu anu terus Pak Ampat, kasihan kehujanan. Ulun semalam puasa ini kalau ada jalan, supaya setengah harian kehujanan ulun, karena pepayungnya gambar kita di situ. Kenapa? Kita kan tidak ada termasuk warasatul anbiya. Apa amalan sidin? Nah, amalan yang penting. Sidin itu, ulun ada mengaji tetap, ulun ada di buku di belum hijau nakil sidin, tapi ada yang membaca banyak belum. Sidin itu Al-Quran amalannya, washolawat amalannya. Sidin katanya kalau bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali, sama dengan Imam Syafi'i radhiyallahu. Ternyata rupanya orang yang hendak menuju jalan ridha Allah, pertama Al-Quran dan sholawat. Zikir. Kalau Al-Quran itu dibaca setiap saat, itu mengulang lembut hati. Kalau hatinya lembut, nampaknya kebaikan juga. Semua kebaikan bersarang. Sifatnya santun bersarang. Sifat tawadu datang.
Tapi kalau hati kada lembut, berarti keras, kebaikan mantul, kada mau masuk. Ibarat tanah. Tanah itu kalau inya subur, ada gambutnya, mengapa jadi tanam tumbuh? Mengapa gitu? Tanam kangkung tumbuh, tanam ubi tumbuh, karena tanahnya lembut, subur tanahnya. Kada ditanam dia tumbuh. Hambur biji papaya, biji katil tumbuh. Hambur biji cabai tumbuh. Kadang-kadang dihirai tumbuh itu. Kenapa? Karena nang dihira tadi malam makan sambal, bijinya kada lagi. Dihira keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya. Maka punya bulan hadapan lu, cabai itu pohonnya berayun buatnya. Makanya kita perlu hati-hati. Kalau tulah ke kebun, ada pohon cabai menyurangan dirinya, itu perlu dipertanyakan. Kalau jadi tanam masih ada kawannya. Ternyata orang yang baik itu walaupun dihina, kebaikan yang didolong. Itu tandanya ada sidin. Orang kada baik, sidin mendoakan baik orang-orang. Itu tanda tanah subur. Apa amalannya? Baca Al-Quran. Jadi kita bila mendapat menakhir sidin, kita simpani, umpati, baca Al-Quran setiap hari. Guru kami berpesan jangan kurang 3 lembar. Jadi urut menanggahikan mengkawa pada waktu 3 lembar selambar aja. Mengkada kuasa lembar separuh lembar. Mengkada kawai setengah halaman. Kada kawai juga 2 ayat. Kada kawai juga 1 ayat. Kada kawai juga setengah ayat. Mengkada kawai juga bukan tutup jadi berkenalan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena orang membaca Al-Quran rezekinya tambah barakah. Jadi ulun kalau ditakoni apa guru amalan supaya rezeki tambah barakah, juga ulun amalkan Al-Quran hingga subuh menjelang sarapan. Jangan sarapan kecuali baca Al-Quran. Diulangnya lagi bertanya, apa gurunya amalan supaya laris pedagang? Yang ulun jual yang murah dari kurang. Orang jual gula 15.000 sekilo, jual 7.500. Orang bertakut lagi, apa gurunya amalan supaya panjang umur? Yang ulun jangan pernah berhenti bernapas. Berhenti bernapas lagi. Teruslah bernapas supaya panjang umur. Jangan akhiran bernapas. Panjang umur. Kita gampang aja. Udah cari ambil, dapat hormati juga cari. Jual murah-murah. Dijamin lagi baca Al-Quran, dijamin hidup tambah barakah. Itu amalan ini. Makanya dari hati yang lembut keluar cakap yang lembut. Dari hati yang lembut keluar doa yang lembut. Kenapa? Semua kebaikan ada di situ. Di hati tidak ada kejahatan, maka tidak pernah mendoakan orang jahat. Kenapa? Di hati itu ada kejahatan, ya Pak. Kan ada tuh orang ini tuhuk dihina, coba kamu jadi muridnya dibalas bang tuhuk, istrinya kamu membalas. Kejahatan itu ada di hatiku. Di hati sini itu tidak ada. Yang ada di sifat terpuji saja. Karena kalau mendoakan orang celaka, berarti sifat tercela ada. Nah, para aulia ada. Makanya bila dipandang nyaman menusuk ke dalam hati. Gambarnya dipandang nyaman. Satu. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya. Kalau sidin bercakap menembus ke hati, nyamannya cakap sidin. Kadang merinding kita mendengar sidin bercakap, hati nang resah jadi kada gelisah. Kan mahadang jam 5.30 semalam di musala turun di dalam pun perhatikan kan ada aktif yang dipertarakan. Malah sidin membaca seakan-akan sidin masih hidup. Walaupun ulun kada pernah tetamu semasa sidin hidup, tapi seakan-akan ulun sedang berhadapan, cuman pakai layar tancap aja perasa tuh apa yang sampaikan sidin menularkan manfaat. Apa amalan sidin? Nah, kenapa lo? Karena sidin punya sifat ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Ittihadul ilmi wal amal, sidin bersatu ilmu dengan amal. Itu makanya cakapnya itu menularkan manfaat ke hati orang yang mendengar. Kenapa? Sidin berkata dengan ikhlas. Sidin kan mau bercakap kecuali melakukan. Suatu saat Kiai Hamid pernah didatangi orang.
ibu-ibu yang datang membawa anaknya nih kebiasaan kucuk uyah itu di lumutnya dikucuk lama sedikit talannya kan tuh bahaya tuh kan tajam uyah tuh garam itu tajam masih mamanya menagur anak dan masih tulak ke rumah ke Hamid minta nasihat kan punya mamanya tuan guru coba kian nasihat kan anak ulun nih inya nih mau coba garam terus punya ke Hamid bawa aja boleh kalau kayak minggu hadapan dia kesini ulang bawa anak pian boleh kan minggu hadapan datang ke Hamid anak ulun masih mau coba ya panggil si nak ikam jangan lagi mau coba ya kalau kau bermasalah untuk kesehatan boleh menurut ada lagi mau coba ya masih kan manfaat kami itu cakap langsung manfaat kurang kayak bermanfaat namanya. Nah karena apa sebab minggu hadapan sudah semingguan kan lagi mau coba ya mamanya anak terima kasih datang pulang ke Hamid pakai alhamdulillah anak ulun ada lagi mau coba ya memang cakap si ini bermanfaat untuk anak ulun cuman ulun anak takut kenapa biar maka pakai timpu ada langsung aja semalam maka ketimpu seminggu kayak orang berlebaran besok orang bertunangan gue pun malam Jumat paling bantu datang pulang diampuninya pak ada yang lain tuh ini bertunangan kayak orang bertunangan punya Hamid karena Pak Ulun kada langsung menasihati anak dia karena waktu itu Ulun memang kata juga untuk dia ayo Pak Ulun anak dia di sini aku jangan dulu untuk dia dan dia menyampaikan cuma nonton cuma kakir kan gagal Ulun makanya jadi semingguan aku kadang untuk dia lagi sudah kadang mau untuk dia hanya bukan anak dia aku berdulu kayak itu kita menyuruh anak sakit kalau sikit kalau kadang sikit nah ini paling pakainya berjual bukan kurang bertanau lah di pinggir jalan obat panau manjur curang ke panau di leher Bangman menjadi libarnya curang namun obat panau pian manjur kenapa pian ke panau oh yang menjual contoh barang makanya cakap ada bermanfaat kita mati-matian mempromosikan obatnya manjur dipakai orang lah kan laku lah kan benar laku malam di panau juga kita kan bukan obat panaunya punya manjur tentunya ada obat panau maka ada bermanfaat cakap kita karena luar dalam sama Imam Hasan Basri rahimahullah Imam Hasan Basri didatangi orang para hamba datang Tuan Imam Hasan Basri coba tolong pian sampaikan dalam khutbah Jumat terangkan keutamaan orang memerdekakan hamba nyaman kami merdeka kami tuh banget dan jadi hamba sahaya jadi Imam Hasan Basri berikan hadiah sudah berikan minggu depan akan hamba sahaya ada tak menerangkan keutamaan memerdekakan hamba ya nah jadi hamba ini maka kadang yang maka dia sudah menitip pasar pada ini pulang Jumat kedua belum juga Jumat ketiga hanya menerangkan memerdekakan hamba maka kita dimerdekakan Allah daripada api neraka habis para majikan memerdekakan hamba merdekalah para hamba soalnya hamba dikompak mendatangi Imam Hasan Basri bukan terima kasih cari kenapa di sini maka dia lambat banget menyampaikan coba dari Jumat pertama setengah bulan yang lalu kami nyaman ini kira-kira lambat menyampaikan ini kan tugas sembilan ulama kita bukan disampaikan kan pian punya tugas kan boleh naik kami maka tersiksa pulang 15 hari jadi Imam Hasan Basri kalau kau ketahui pas pian datangan penyuahan menyampaikan memerdekakan hamba ulun kan isi hamba jadi maka ulun seminggu itu menabung duit sudah menabung duit hanya untuk hamba karena hamba itu mahal bermodal jadi menukar hamba bermodal sudah seminggu kedua istri aku pernah nyampaikan dulu karena ulun hanya menukar hamba minggu ketiga hanya jadi memerdekakan hamba sudah dimerdekakan hanya ulun menyampaikan
Artinya ulun kada menyampaikan keutamaan memetikan hamba kecuali ulun menggawi ulun. Itu rupanya maka cakap ulama warasatul anbiya itu menularkan manfaat. Nah, maka ujian Nabi, apabila kita meletakkan sidin di hati kita, ini kita kan ada sidin di hati kita, makanya kita mengawali malam ini, maka orang itu beruntung. Lebih beruntung lagi kalau kita ada di sidin. Sidin sayang orang kita, karena kita mau sidin terus, itu lebih untung lagi. Mun kata kawan juga ada sidin di hati kita. Kalau kita ada di hati sidin, bila Allah memandang sidin dengan rahmatnya, ada narang kita situ, selesai ya, dapat jalur khusus kita, ada jalur hisab lagi. Kalau jalur khusus nyaman, kalau jalur hisab tipis kita diharapkan amal sedikitannya, dosa banyak, anak jalur hisab berat kita. Ternyata ada jalur khusus. Maka itu ya Nabi, inna minan nas unasan yadkhuluna jannata majjanan. Sesungguhnya ada kelompok manusia nanti di akhirat masuk surga majjanan, gratis, cuma-cuma. Kalau menurut Isa orang ini neraka, tapi kenapa langsung ke surga? Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya ada mahabbah, mencintai kepada ulama, maka itulah orang masuk surga majjanan, secara gratis. Maka itu kita berusaha meletakkan orang alim, apalagi nanti tak kenal, di dalam hati kita. Kenapa? Karena sidin selalu berdoa baik untuk kita. Kita yakin aja Kalimantan Selatan ini bertambah barakah, ada terlepas bahagiannya daripada doa sidin selain doa guru yang lain. Itu kita harus yakin. Maka kita menambah hubungan baik dengan sidin. Semoga kita tambah subur di dalam kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Kenapa pohon mangga itu maka bagus pohonnya, gonal batangnya, menghijau daunnya, lambat buahnya. Orang yang memandang pasti tertidur, walaupun kadang-kadang sampai berfotonya orang mangga itu, wow, orang mangga itu kan jago martabat. Kenapa makan di mangga kalau yang itu gambar? Berarti kan kita tandingannya mangga, saking kagumnya dengan mangga. Kenapa kita mengagumi mangga? Karena mangga ada memutuskan hubungan baik awan akarnya. Kenapa kita ini dipandang orang baik, orang hormat, orang kadang marah awal kita? Yakinlah, karena kita ada hubungan baik dengan guru kita. Kalau kita ada hubungan baik dengan guru kita, maka berkah menularkan kita, maka orang senang kawan kita. Jadi begitu orang senang kawan kita, ingat orang kedua, ini berkah guru kita. Amun mangga itu memutuskan hubungan baik dengan akarnya, bertatap akarnya tuh, pohon mangga tuh ada deretan buah lagi. Orang melihat boleh. Kenapa? Ini memutuskan hubungan dengan akar, maka pohon mangga tuh guguran daunnya ada berbuah lagi. Yang kita orang lagi. Makanya kita jangan pernah di hati melupakan kepada guru kita. Yang kedua, jangan pernah di hati melupakan kedua orang tua, karena buah ini ada bisa dengki, ada bisa dengki. Kawitan awan kita ada berikan mau dengki, guru awan kita pada mau dengki. Makanya bila kita menghajatkan sesuatu, jangan jauh dengan kedua orang tua. Minta restu dengan kedua orang tua, mudahan kabul aja. Minta restu dengan guru-guru, mudahan kabul hajat. Yakinlah kita menjadi orang baik karena berkah mereka berdua. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Lebih dan kurang ulun banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami
kami sampaikan kepada yang mulia yang telah begitu panjang memaparkan syiar-syiar agama atau nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kami yang mendengarkannya dapat mengamalkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tuju kepada acara berikutnya, itu doa. Untuk ini kami mintakan kembali kepada yang mulia Guru Haji Fahrudin Nur untuk membacaan doa. Dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasul Zamal Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka wa abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inuka min syarri ma sta'alaka min abduka wa sayyidina Muhammadin musta'anaka bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman dakhalna jannata ma'al iman wa ahsyurna ya Allah fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al ya Allah akhir kalamina min ad-dunya inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama kami ucapkan kepada sampeyan seberataan yang berhadir ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam keadaan pada hari ini kami mendapat kekurangan dan kesalahan pada sampeyan seberataan atau yang kurang nyaman pada sampeyan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itulah kemampuan kami yang kami sampaikan kepada sampeyan seberataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Dan kami sampaikan kepada guru-guru, para undangan, ke rumah kita untuk makan bersama. Masyarakat naikkan guru-guru kita